referensi soal UTS tahun 2023-2024. Nah, pada soal yang pertama itu kita membahas tentang keseimbangan pasar. Sebelum mencari keseimbangan pasar, kita perlu mencari P dan Q. P sendiri merupakan harga dari keseimbangan, serta Q jumlah dari keseimbangan. Dan rumusnya QD sama dengan QS. QD sendiri itu merupakan jumlah permintaan, sedangkan QS merupakan jumlah penawaran. Tapi sebenarnya juga ada rumus lagi, yaitu PD sama dengan PS. Tapi karena di soal yang diketahui hanya QD dan QS, jadi kita pakai yang QD dan QS saja. Oke, karena di sini udah diketahui QD sama QS-nya, langsung aja masukin ke rumusnya. QD sama dengan QS. QD-nya 10 min 0,6 QD, QS-nya min 20 plus 0,4 PS. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita perlu mengelompokkan bilangan yang mempunyai variabel. Seperti di sini ada 0,6 PD, di sini ada 0,4 PS. Jadi langsung masukin aja min 0,6 PD karena dia tidak berpindah ruas, jadi minnya itu tetap. Lalu karena ini berpindah ruas, maka positif di sini akan menjadi negatif di sisi ruas ini. Nah, untuk yang min 20 karena tidak berpindah ruas juga tetap. Dan untuk 10 karena berpindah ruas maka akan menjadi min 10. Lalu min 0,6 PD dikurangi 0,4 PS itu hasilnya min 1 P. Lalu untuk min 20, min 10 ini hasilnya min 30. Nah, kita kan mau mencari P, jadi di sini harus hanya P saja. Min 1 yang berpindah ruas. Jadi min 30 jadi min 1. Karena ini merupakan perkalian, jadi ketika dipindah dia akan menjadi pembagian. Nah, di sini P-nya sama dengan min 30 dibagi min 1 sama dengan 30. Nah, tadi kan udah mencari P, sekarang kita mencari Q. Nah, untuk Q-nya itu aku pakai dari Q yang permintaan. Jadi di sini ditulis saja Q-nya Q sama dengan 10 min 0,6. P-nya tadi kan diketahui 30, jadi langsung masukin 30. Nah, 10 min 0,6 dikali 30 itu kan min 18. Jadi sama dengan 10 min 18 itu min 8. Jadi Q-nya itu sama dengan min 8. Nah, jadi total yang diketahui harga keseimbangannya itu di 30 dan untuk jumlah keseimbangan pasarnya itu di min 8. Nah, jadi di soal yang kedua ini kita itu disuruh mencari koefisien elastisitas dan juga termasuk kategori elastisitas apa. Diketahui P1 atau harga awalnya itu 12.000, P2 harga kenaikannya itu 14.000. Lalu jumlah pertama kuantiti satunya itu 700 dan kuantiti setelah kenaikan itu ada 600. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, untuk mencari delta Q atau selisih itu delta P dan delta P sendiri P2 dikurangi P1. Jadi harga setelah perubahannya dikurangi dengan harga sebelum kenaikan. 14.000 dikurangi 12.000, hasilnya 2.000. Dan untuk delta Q sendiri kuantitinya itu Q2 dikurangi Q1. Jadi kuantiti yang setelah perubahan kenaikan tadi itu cuma 600 dikurangi kuantiti awal 700. Jadi hasilnya min 100. Nah, kalau gitu langsung masukin aja rumusnya delta Q min 100 per delta P nya 2000 dikali P1 nya
ada 12.000 per Q1-nya 700. Ini perkalian normal, jadi bukan silang. Min 100 dikali 12.000 itu min 1.200.000 per 2.000 dikali 700 itu 1.400.000. Nah, sama dengan min 0,86. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya itu kan termasuk kategori elastisitas apa? Karena di sini min 0,86 itu merupakan kurang dari 1, maka dari itu termasuk kategori elastisitas yang inelastis. Nah, untuk soal yang berikutnya, yang ketiga, itu ada tentang marginal utility. Di soal diketahui M-nya itu sama dengan 24, PX-nya 4, PX itu harga barang X, dan PY harga barang Y itu 2. Rumusnya itu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, di sini MUX-nya itu kita pakai 24, ini 24 per PX-nya 4 sama dengan MUY itu kita nggak tahu, jadi harus cari MUY-nya dulu per PY. PY-nya itu 2. Nah, cari MUY di mana? Itu dikali silang aja. Jadi 24 dikali 2 itu kan 48. Nah, 4 dikali MUY ini anggap aja X. 4 kali X kan 4. Jadi 48 dibagi 4, 12. Nah, jadi MUY-nya itu 12. Nah, tadi kan udah diketahui MUY-nya, jadi kita masukin aja MUY-nya 12. Lalu 24 dibagi 4 itu 6. 12 dibagi 2 itu juga 6. Jadi harus sama. Lalu kita juga perlu mengetahui Q. Nah, Q itu bisa lihat di tabel. Nah, jadi MUX-nya kan 24. 24 itu berada di tabel ketiga, dan yang MUY 12 ini berada di tabel ke-6. Jadi untuk IX-nya sama dengan 3, QY-nya sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari persamaan sistematis equilibrium. Itu M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Nah, PX-nya sendiri tadi kan 4. Untuk QX-nya sendiri 3 ditambah PY-nya itu ada di 2 dikali sama QY itu 6. Nah, 4 kali 3 12 ditambah 2 kali 6 12. Jadi sama juga. Nah, yang terakhir itu ada total utility. Untuk mencari total utility itu kita harus mencari MUX-nya. Yang tadi MUX-nya kan diketahui 24 sama MUY-nya tadi 12. Nah, total utility itu merupakan tambahan dari yang awal ini sampai ke yang dicari. Nah, untuk total dari MUX sendiri, nah, 32 ditambah 28 ditambah 24 dan MUY-nya 22 ditambah 20 ditambah 18 tambah 16 tambah 14 tambah 12. Nah, hasilnya nanti ini dijumlah. Nah, untuk hasil dari penjumlahannya ini
ini. 4. Hasil penjumlahan dari MY 102. 84 ditambah 102 186. Jadi total utility-nya itu ada di 186. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton Demetarik. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian mengerjakan soal UTS ke depannya.